didukung oleh Salam jumpa saudara. Di tengah pembicaraan untuk menghentikan perang dengan Iran, militer Amerika Serikat terlibat baku tembak dengan kapal-kapal Iran di Selat Hormuz. Presiden Trump bahkan memaksa Iran untuk menandatangani perjanjian atau Tehran akan mendapat penderitaan lebih banyak. Nah, lain cerita dengan Iran yang menolak tunduk pada musuh. Lalu, sampai kapan drama AS Iran ini akan berlangsung? Kami juga punya sorotan dari sidang pengadilan militer kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Mantan Kabais yang dihadirkan sebagai saksi atau ahli dalam sidang itu menyebut tindakan para terdakwa sebagai bentuk kenakalan dan bukan operasi intelijen. Sejauh mana pengadilan bisa mengungkap motif para terdakwa sesungguhnya? Apakah ini dendam pribadi atau memang ada instruksi? Selengkapnya kami bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 8 Mei 2026. Kami mulai dengan informasi peristiwa. Kebakaran menghanguskan 5 unit rumah kontrakan di Ciracas, Jakarta Timur Jumat siang. Api diduga berasal dari korsleting salah satu rumah kontrakan. Udah ditelepon kok pemadam kebakaran, udah saya telepon udah. Si jago merah melahap 5 unit rumah kontrakan di Jalan Asmi, Kecamatan Ciracas pada Jumat siang. Sebanyak 60 personel damkar dan 12 unit mobil pemadam dikerahkan suku dinas Damkar Jakarta Timur untuk memadamkan api. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan. Terus, Pak. Bentar, Pak. Kalian nunggu suplai air juga, Pak? Iya, siap. Karena di sini agak jauh sumber airnya. Di titik lain, persisnya di Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat, sebuah rumah makan terbakar pada Jumat siang. Sejumlah karyawan yang sempat terjebak kebakaran berhasil diselamatkan petugas damkar sebelum api membesar. Api diduga berasal dari kebocoran selang tabung gas. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Saudara, yang juga jadi perhatian berikutnya, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Hairul Saleh meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran di rumahnya di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Polisi masih mendalami penyebab korban meninggal dan kebakaran. Video amatir merekam saat kebakaran melanda rumah milik anggota BPK RI Hairul Saleh di Jalan Teratai, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Api tidak melalap seluruh rumah, melainkan hanya ruang kerja Hairul Saleh yang berada di lantai 4. Pasca api padam, petugas pemadam kebakaran menemukan Hairul Saleh sudah meninggal dunia. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi langsung melakukan olah TKP secara tertutup dan memeriksa sejumlah saksi. Bersama-sama dari tim identifikasi dan tim Puslap 4 Mabes Polri saat ini juga sedang melaksanakan olah TKP. Kira-kira penyebab awal terjadinya kebakaran sampai selesainya olah TKP ini, seperti itu kira-kira. Itu makanya kan kita dalami di lokasi olah TKP lagi sedang dilaksanakan di atas. Dari situ persesuaian keterangan saksi dan alat bukti, barang bukti yang ada di atas, dan nanti itu bisa menjelaskan. Hairul Saleh yang meninggal dunia karena kebakaran di rumahnya diketahui tidak sendirian saat peristiwa terjadi. Menurut saksi, anggota BPK RI itu berada di ruang kerjanya bersama seorang rekannya di lantai 4. Namun dalam peristiwa tersebut, Hairul Saleh tidak berhasil menyelamatkan diri.
Apa? Yang kebakar ini apa Pak? Apa Pak? Lantai 4 dia, ruangan. Ruangan apa Pak kalau ini? Nah, ini ruangan kerja. Ruangan kerja Bapak. Posisinya lagi ada orang atau gimana Pak di lantai 4? Untuk posisi memang lagi ada orang. Memang Bapak sama ada rekan Bapak lagi ada yang dikerjain di atas. Itu api pertama kali muncul dari apa Pak? Nah itu Penyebabnya? kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini Pak. Kita jaganya standby di bawah, jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa yang pas di atas. Sejumlah tokoh melayat ke rumah duka anggota BPK RI Hairul Saleh yang meninggal karena kebakaran rumah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan ucapan duka dan menyebut Hairul Saleh merupakan sosok yang baik dan suka menolong. Luar biasa, almarhum adalah sahabat yang baik, berpikiran, suka membantu, baik susah, untuk beliau almarhum orang yang baik dan suka menolong. Jadi kita semua kehilangan. Lalu bagaimana penyelidikan polisi terkait kebakaran di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh? Sudah ada jurnalis Kompas TV Esra Ambarita. Esra, kalau dari hasil olah tempat kejadian perkara, apa saja fakta-fakta yang sudah ditemukan sampai saat ini, Esra? Friska dan juga saudara, sampai malam hari ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Kapolres maupun tim identifikasi terkait apa saja yang ditemukan di dalam. Mengingat tadi sudah dilakukan proses identifikasi dari tim identifikasi tepat pukul 12.30 sampai di pukul 16.00 dan juga ini dilakukan terakhir oleh tim Puslapor Mabes Polri. Jadi kita masih tunggu sebenarnya apa yang menjadi fakta terbaru. Tapi kalau bisa kami gambarkan Friska dan juga saudara, tadi sempat dari Kapolres Jakarta Selatan ini menyampaikan bahwa kebakaran ini memang terjadi tepat di lantai 4 dan ini bisa diasumsikan sebagai ruang kerja yang di mana 80% ini mengalami kebakaran. Tapi kalau kami gambarkan tadi setelah pasca dilakukannya proses dari olah TKP ini untuk keadaan rumah ini sudah dalam keadaan lengang begitu ya. Kemudian juga gerbangnya sudah ditutup, tidak ada lagi ada aktivitas. Kemudian kami gambarkan untuk lantai 1, 2 dan 3 ini tidak mengalami kebakaran. Artinya dalam keadaan utuh, sementara untuk TKP tempat terjadinya kebakaran ini tepat berada di lantai 4. Dan tadi dari pihak Kapolres juga menyampaikan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang asisten di mana mereka yang kedua ini adalah berada di TKP saat kejadian tersebut terjadi. Jadi masih menjadi pertanyaan bahwa yang meninggal di sini adalah kita ketahui anggota BPK RI Hairul Saleh, kemudian yang kedua anggotanya ini berhasil menyelamatkan diri. Jadi ini masih kita nantikan sebenarnya Friska. Tapi kalau tadi dari Kapolres juga sampaikan nantinya akan mencocokkan. Jadi keterangan saksi ini akan dicocokkan dengan barang-barang bukti yang ditemukan di TKP, kemudian juga dari hasil identifikasi puslapor ini akan dielaborasikan untuk mendetailkan sebenarnya apa yang menjadi penyebab kebakaran yang terjadi di Jagakarsa atau tepat rumah pribadi dari Hairul Saleh ini. Nah, bisa kami gambarkan juga bahwa peristiwa ini terjadi tepatnya ini pada hari ini tepat pukul 7 pagi, 7.53, kemudian kurang lebih selama 40 menit berhasil dipadamkan dan dalam pernyataannya juga kepada awak media, kepolisian menemukan bahwa ada 1 orang meninggal, yakni Hairul Saleh yang merupakan anggota BPK RI yang sempat juga dilarikan ke RSUD Pasar Minggu dan informasinya tepat tadi pukul 2 siang sudah dibawa ke Sulawesi Tenggara untuk dimakamkan. Jadi Friska dan juga saudara, masih kita tunggu untuk fakta hasil olah TKP yang dikumpulkan dari pihak Kepolisian Jakarta Selatan dan juga tim identifikasi bekerjasama dengan Puslapor Polri apa sebenarnya menjadi penyebab kebakaran di tempat di rumah kediaman dari Hairul Saleh ini. Friska. Sejauh ini siapa saja yang sudah hadir, tokoh yang sudah hadir ke sana, Esra? Tadi kita melihat ada Menteri Koperasi yang datang, siapa lagi kalau dari pantauan Anda? Kalau terakhir Friska dan juga saudara, sebenarnya di pukul 16.00 ini sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh ataupun rekan-rekan yang hadir untuk di rumah kediaman maupun di tempat pribadi dari Hairul Saleh ini. Tapi yang masih tadi hadir adalah dari pihak kepolisian, kemudian juga dari tim identifikasi, kemudian dari Puslapor Polri yang sekali lagi melakukan olah TKP. Jadi sebenarnya dari rekan-rekan kemudian juga untuk anggota-anggota ini sudah langsung
datang atau ke tempat persemayaman dari Hairul Saleh ini. Priska. Baik, jadi tokoh-tokoh datang ke rumah duka di kawasan Pondok Indah, sementara di TKP penyelidikan terus dilakukan untuk menyelidiki apa yang jadi penyebab serta bukti-bukti terkait kejadian ini. Terima kasih Esra Ambarita, jurnalis Kompas TV. Kasus lainnya, saudara, polisi menyebut pengasuh pondok pesantren yang menjadi tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati di Pati, Jawa Tengah mengakui seluruh perbuatannya. Polisi mengimbau jika ada korban lain untuk segera melapor. Menurut polisi, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, AS sudah mengakui perbuatan kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Keterangan terbaru ini berbeda dari yang sebelumnya saat AS menyebut selalu menyangkal semua tuduhan. Namun setelah ditangkap dan diperiksa, AS akhirnya mengaku. Polisi meminta warga yang pernah menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual AS untuk segera melapor. Cuman pada saat pemeriksaan saksi, tersangka A ini tidak mengaku. Tetapi setelah kita lakukan penangkapan, kemudian kita lakukan pemeriksaan, tersangka A mengakui semua perbuatannya. Jadi apa yang dilakukan kepada santriwati, tersangka A ini mengakui sesuai apa yang menjadi keterangan korban. Aliansi Santri Pati membuka posko pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual oleh pengasuh pondok pesantren di Desa Kajen Margoyo, Pati, Jawa Tengah. Selain memberi pendampingan psikologis, posko juga menyiapkan 20 pengacara untuk memberi bantuan hukum kepada korban. Hingga kini sudah ada 2 korban yang melapor, sementara 4 korban lain masih dalam tahap pendekatan agar berani mengungkap kekerasan seksual yang dialaminya selama berada di pondok pesantren. Kalau saat ini untuk mengawal isu pelecehan seksual di Desa Telogosari itu sampai hari ini ada sepasang suami istri yang sudah siap untuk laporan. Insya Allah kami kawal minggu-minggu ini untuk menyampaikan laporan ke Polresta. Untuk yang lain masih dalam tahap pendekatan. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaksa Iran untuk menandatangani perjanjian atau Teheran akan mendapatkan penderitaan lebih banyak. Apakah ancaman ini akan membuat konflik di Timur Tengah berakhir? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kita masuk ke diskusi pertama di Sapa Indonesia Malam. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran merilis cuplikan video yang diklaim sebagai operasi rudal dan drone skala besar terhadap kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Kami kutip dari media pemerintah Iran Fars News Agency, IRGC menggunakan rudal balistik anti kapal, rudal jelajah, dan drone bunuh diri untuk menyerang 3 unit kapal perusak AS, yaitu USS Truxtun, USS Rafael Peralta, dan USS Mason. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan kerusakan signifikan. Komando Pusat Amerika Serikat mengonfirmasi adanya serangan itu, namun menyatakan seluruh ancaman berhasil dicegat dan tidak ada kapal Amerika Serikat yang terkena dampak. Sementara itu dikutip dari Al Jazeera, media pemerintah Iran melaporkan sistem pertahanan udara diaktifkan di Teheran bagian barat dan beberapa wilayah lain setelah terdengar rangkaian ledakan di ibu kota pada 8 Mei 2026. Media Iran juga menyebut sistem pertahanan udara itu merespons ancaman berupa pesawat nir awak kecil yang disebut sebagai target musuh atau objek mencurigakan di langit Teheran dan Karaj. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan gencatan senjata dengan Iran tetap berlaku meski pasukan Amerika terlibat baku tembak dengan kapal-kapal Iran saat 3 unit kapal perusak Angkatan Laut Amerika melintasi Selat Hormuz. Trump bilang
pasukan Iran menembakkan rudal dan drone ke 3 kapal perusak Amerika serta mengirim perahu kecil untuk mencegatnya. Trump juga mengklaim pembicaraan nuklir dengan Iran sedang berlangsung dan berjalan lancar. Namun, Trump memperingatkan Teheran akan ada konsekuensi berat jika kesepakatan tidak ditandatangani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami sampaikan kembali informasi berikut, Saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pembicaraan nuklir dengan Iran sedang berlangsung dan berjalan lancar. Tapi ia memperingatkan Teheran akan ada konsekuensi berat jika kesepakatan tidak ditandatangani. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. Di lain pihak, Presiden Iran Masoud Pezeshkian membalas paksaan Presiden Trump dengan mengatakan negaranya tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Pezeshkian menegaskan mereka tidak akan tunduk pada musuh. Ia juga mengungkap pertemuan baru-baru ini dengan pemimpin tertinggi di Iran, Mujtaba Khamenei, dan mengklaim keduanya berbicara selama hampir 2,5 jam. ما یه راه داریم یا مردم رو بپذیریم و با مردم باشیم یا باید تسلیم بشیم و سرخم بکنیم. ما با مردم میمانیم و سرخم نمیکنیم. چیزی از این دنیا نمیخوایم.
ما چیزی از این آمریکا، ما حق قانونی که در چارچوب‌های قوانین بین المللی رو میخوایم، هیچی خارج از اون نمیخوایم عمل کنیم. دنیا راست میگه، با ما بر اساس قوانین بین المللی برخورد بکن. Sementara Pakistan yakin kedua belah pihak dalam hal ini Amerika Serikat dan Iran akan mencapai gencatan senjata jangka panjang. Perdana Menteri Shehbaz Sharif bilang Pakistan telah memainkan peran penting dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak. Negosiasi hingga kini sulit tercapai karena perselisihan tentang program nuklir Iran dan Selat Hormuz. जंग हुई ईरान और अमेरिका के दरमियान, उस जंग को रुकवाने के लिए, जंग बंदी के लिए मैं बिला खौफ तरदीद आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जो एक कलीदी किरदार अदा किया है, एक भाई बनकर, अपने एक हमसाया बनकर जो उसमें अपना रोल अदा किया है, जब वो हकीकत जब आइंदा तारीख रकम करेगी तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने क्या इसमें रोल अदा किया। दिन रात ईरान से, दिन रात अमेरिका से राब्ते करके और जंग को रुकवाया, जंग बंदी में तोसी करवाई। मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से कभी यकीन है कि इंशाअल्लाह ये सीज फायर लॉन्ग टर्म सीज फायर होगा और खित्ते में हमेशा के लिए अमन कायम होगा। Di tengah gencatan senjata dan klaim operasi Epic Fury berakhir, mengapa ketegangan di Selat Hormuz masih terjadi? Lalu sejauh mana pula komitmen Amerika Serikat dan Iran akan segera mengakhiri perang? Kami akan bahas ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Pizarro Ghazali selaku pengamat Timur Tengah dan Fauzia Cempaka Tibur, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam semuanya, dengan Tifal di sini. Ya, selamat malam Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau melihat konteksnya dari apa yang disampaikan kedua belah pihak nih Mbak Fauzia, kalau dibilang ini diskusi masih tetap berjalan, AS bilang bahwa perjalanannya masih mulus, tapi kenapa kemudian di Selat Hormuz masih serang-serangan, tembak-tembakan kapal? Pertanyaan sederhana di kepala masyarakat awam mungkin akan bilang begini, ini kedua belah pihak maunya apa sih? Betul Mas Tifal, jadi betul memang ini kita lihat bahwa kedua belah pihak ini masih memanage atau berusaha untuk mengatur tempo dalam konteks koridor eskalasi. Karena kita juga masih ingat tentu pada tanggal 1 Mei lalu ini Iran mengirimkan juga sebuah proposal perdamaian begitu ya, yang 14 itu, dan waktu itu konteks yang sama juga disampaikan oleh Trump bahwa belum memberikan respon, menjaga ritme respon, dan juga bahkan belum mengirimkan perwakilannya begitu. Dan dalam konteks lain juga kita lihat waktu itu Trump juga menyampaikan bahwa tidak ingin diburu-buru untuk menyetujui begitu ya, dan ini sebenarnya hal yang sama juga dilakukan oleh Iran begitu, untuk belum menyetujui secara serta-merta apa yang klaim yang disampaikan oleh Trump. Terlebih Pakistan menyampaikan bahwa dari negosiasi yang disampaikan ini akan menjadi sebuah memorandum of understanding yang sifatnya jangka panjang begitu. Yang kedua adalah konteks di lapangan, itu tentu saja seringkali berbeda dengan apa yang dihadapkan dari panggung diplomasi begitu. Jadi memang konteks di lapangan ini kita lihat kondisi waktu 1 Mei itu juga terdapat serangan dari Amerika Serikat terhadap Iran begitu pun, dan kedua belah pihak pun melakukan serangan yang sifatnya kecil, meskipun pada waktu itu dari konteks Iran sendiri yang menyatakan juga bahwa ini bukanlah bagian dari berhentinya gencatan senjata. Jadi kita ada pola yang berulang, tapi saat ini dilakukan oleh Amerika Serikat dan waktu itu dilakukan oleh Iran begitu. Dan ini memang sangat wajar, namun saya sendiri melihatnya sebagai pola yang sebenarnya seharusnya akan mengantarkan pada perdamaian yang akan mengakhiri perang ini begitu. Terlebih kita tahu bahwa di domestik sendiri ini dari Amerika Serikat pun sudah lewat dari 60 hari, yang artinya jika dia ingin melanjutkan perang kembali, ini harus pastinya menggunakan izin dari atau persetujuan dari Kongres. Dari Iran sendiri pun sudah memiliki beban domestik secara ekonomi maupun secara militer, Mas Tifal. Sederhananya menjaga tempo ini demi menguatkan posisi siapa yang paling kuat, atau ada hal lain mau dikejar nih Mbak Fauzia?
tentu untuk mendapatkan konsesi terbesar dari hasil diplomasi ini, Mas. Jadi tentu kita lihat bagaimana poin-poin terkait dengan nuklir misalnya, yang sebelumnya Iran tidak ingin menurunkan sama sekali ke enrichment atau pengayaan uraniumnya, namun saat ini misalnya pengayaan uraniumnya tersebut ingin diturunkan atau berkenan diturunkan, tetapi tidak mau dipotong atau dihentikan mesin, infrastruktur, dan sistem pengayaan yang saat ini dimiliki, misalnya seperti itu, Mas. Jadi saat ini kita lihat tentu saja dalam konteks ini kedua belah pihak sedang menginginkan mendapatkan konsesi terbesar dari hasil negosiasi ini nantinya, Mas Tifal. Mas Pizarro, Anda melihat bahwa perang psikologis ini yang kalau kita baca dari berbagai pernyataan kedua belah pihak yang tampaknya kontradiktif dalam satu momen ke momen yang lain, ini lagi ngejar apa sih sebetulnya? Iya, pertama kalau kita lihat Amerika itu sebenarnya double standar ya. Dia mengatakan Epic Fury itu berakhir, tetapi blokade terhadap perairan Oman dan juga pelabuhan Iran itu masih dilakukan. Jadi gaya Trump itu kita lihat itu suka berbeda ya antara apa yang diucapkan dengan realita. Ini yang kemudian ditafsirkan oleh Iran bahwa perang itu belum selesai ya, bahwa eskalasi itu belum benar-benar selesai. Terbukti kan kemudian kemarin Amerika Serikat itu kan kembali melakukan serangan kepada Iran. Saya yakin betul serangan itu dilakukan yang pertama kali itu oleh Amerika Serikat, tidak oleh Iran gitu. Karena menurut saya Amerika Serikat memang mencoba untuk melakukan eskalasi agar kemudian perang ini menjadi besar, ada serangan dari Iran, dan kemudian Donald Trump itu bisa melempar kepada Kongres untuk dia mendapatkan persetujuan peperangan yang akan dilakukan terhadap Iran ya. Karena kan sampai sekarang kan di deadlock nih 30 dan 60 hari nggak ada kelanjutan, ini mau perang apa negosiasi belum jelas gitu, dan Donald Trump juga nggak punya justifikasi. Kemudian kita lihat ini ada gaya permainan dari Donald Trump. Dia bilang mengatakan Epic Fury berakhir, tapi kemudian kita tetap sedang melakukan self defense, pertahanan diri gitu. Makanya kan tadi Amerika Serikat mencoba memainkan narasi bahwa serangan dia kepada Iran itu dilakukan karena Iran terlebih dahulu menyerang kapal-kapal militer mereka seperti itu. Jadi ini juga menurut saya itu juga menjadi double standar, dan ini menurut saya presiden ini bukan hanya pada Trump. Dulu Bill Clinton juga sama tuh ketika melakukan serangan terhadap Serbia, itu kan 60 hari udah selesai, tetapi nanti kalimatnya diubah sama dia. Mirip kayak Trump, kalau Trump ngomong dia ini self defense, nanti Bill Clinton mengatakan, oh ini kan ini cuman serangan terbatas saja kok, nggak skala besar gitu. Nah apa sih yang dicari ini? Dan jujur aja, Trump ini masalahnya sekarang, kalau dia mundur dari perang itu dia kalah dong. Ya, dia nggak bisa menjual kemenangan gitu. Kenapa kemudian dia masih berusaha untuk melakukan serangan kepada Iran gitu? Karena kan gini, dari semua tujuan dari Donald Trump yang dilakukan, apa sih yang udah kedapat? Nggak ada semua kan. Uranium masih dipegang oleh Iran. Fasilitas nuklir, iya memang beberapa hancur, tapi kan dia masih kuat memegang fasilitas nuklir. Kemudian Selat Hormuz juga masih dikendalikan oleh Iran. Jadi dari segala macam objektif ini, kalau kemudian sekarang mau perang itu berakhir, ya Amerika Serikat dalam pihak yang kalah. Kredibilitas Donald Trump itu semakin lama semakin jauh, dan mungkin akan berdampak terhadap pemilu pada 2006, pemilu setelah nanti kayak gitu. Jadi Donald Trump itu masih penasaran gitu. Problematikanya dia juga bingung, dia mau melakukan apa lagi nih untuk menekan Iran. Serangan militer itu tidak efektif, blokade tidak benar-benar mencekik Iran ya. Makanya kemudian dia mencoba mencari cara bagaimana celahnya untuk terus melakukan tekanan-tekanan pada Iran. Ini bahkan Mas Tifal ya sekarang, ini data pelacakan ya, pesawat-pesawat Amerika Serikat itu sekarang lagi mengisi tangki minyaknya nih, tangki bensinnya, yang kemudian banyak ditafsirkan bukan tidak mungkin serangan-serangan terbatas kayak model sekarang. Ini kan bukan skala perang penuh nih yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tapi skala terbatas. Tapi itu kan terus dilakukan sampai kemudian Iran itu ketika dalam negosiasi, kira-kira Amerika Serikat itu dapat konsesi ya seperti tadi disebut oleh Mbak Fauziah gitu. Tapi problematikanya jangan lupa Iran tuh sekarang posisinya semakin lama semakin strong. Sekarang aja di Selat Hormuz itu kan dibikin regulasi baru tuh. Kapal-kapal yang mau lewat harus koordinasi dulu sama Teheran, kemudian dia harus mendapatkan izin dari wilayah Teheran, baru dia kemudian menjadi keluar gitu. Itu kan sebelumnya nggak pernah terjadi seperti itu. Tetapi sederhananya, sorry saya potong Mas, sehingga kalau analisis Anda sederhananya ini, kalaupun dilempar pernyataan yang kesannya ingin menyerang Iran, justru Iran membalas itu dengan tidak membalas dengan respon yang terbilang agresif, begitu? Iya, karena kan gini, Iran ini juga paham pancingan Trump. Iran ini kan pinter juga. Dia tahu nih, Trump ini sedang goda-goda dia, memprovokasi dia, agar kemudian Iran melakukan serangan balasan. Nanti kan ketika ada terjadi serangan balasan besar kepada Amerika Serikat, Donald Trump itu kan bisa mengklaim bahwa kami diinvasi oleh Iran, kami di-attack sama Iran, ada agresi dari Iran, hingga kemudian nanti Kongres itu ketok palu. Oke, kamu go untuk melakukan perang. Ini kan banyak terjadi. Perang Vietnam kan gitu juga. Kan sepele itu perang Vietnam. Perang Vietnam itu terjadi ketika kapal-kapal patroli Amerika Serikat itu diserang oleh Vietnam. Walaupun skala kecil Mas Tifal, tapi ini dijual sama Lyndon Johnson bahwa kita mendapatkan serangan dari Vietnam. Dari situ kemudian nanti Kongres Amerika Serikat menyetujui 100.000 pasukan untuk melakukan invasi darat kepada Vietnam seperti itu. Jadi ini yang sebenarnya sedang dicari oleh Amerika Serikat.
Mbak Fauzia, kalau di sisi lain kita juga melihat masih ada aksi penembakan kapal-kapal. Awalnya kita ingat di Selat Hormuz itu awalnya blokade dulu, ditahan dulu, terus sekarang saling sandra menyandra, terus ada penembakan seperti ini. Kita perlu khawatir gak sih bahwa skalanya akan lebih intens lagi untuk serangan-serangan ini di Selat Hormuz itu? Kalau saya rasa justru dalam konteks ini saat pemilihan atau menginginkan pencapaian konsesi tentu akan sangat eh, tidak konstruktif jika misalnya atau bahkan destruktif begitu ya terhadap pencapaian konsesi jika misal salah satu pihak ini menyerang dalam konteks skala yang besar. Tapi tentu saya melihat bahwa justru yang akan terjadi ini adalah serangan-serangan yang sifatnya low intensity konflik atau intensitas rendah. Jadi serangan-serangan di lapangan yang sifatnya intensitas rendah untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa masih ada kepemilikan atau kekuatan yang sifatnya di udara maupun di laut begitu. Nah, kekuatan ini penting karena kita tahu bahwa dalam berdiplomasi atau bernegosiasi, konsesi tidak akan dicapai, tidak dapat didapatkan jika hanya berdasarkan apa yang disajikan di atas meja, tapi juga apa yang diberikan atau dimiliki di lapangan. Nah, ini yang sebenarnya dilakukan oleh IRGC maupun dari konteks ini dari pihak Senkom sendiri. Karena memang kalau kita lihat ada dua versi, selalu ada dua versi begitu ya, yang disajikan narasi yang disajikan oleh Iran maupun narasi yang disajikan oleh Amerika Serikat ketika serangan itu terjadi. Contohnya saja ketika kita melihat yang saat ini baru-baru ini terjadi, serangan ke Bandar Abbas dan juga serangan terhadap Fujairah misalnya. Nah, ini dari bahkan ada 3 narasi mungkin karena narasi yang disampaikan dari Uni Emirat Arab ini berbeda begitu ya. Dan ini tentu bagian kalau menurut saya ini gambaran besarnya adalah gambaran untuk mendapatkan konsesi tadi, Mas Tifal. Oke, pertanyaan berikutnya jadi begini Mas Pizarro, dengan dua belah pihak ini masih tetap bersikeras dengan pendiriannya, apakah kita publik yang menonton saja dari jauh tapi kena imbasnya di sini masih bisa berharap Mas ada ruang kompromi nggak nih dua belah pihak kalau kemudian rencana perdamaian itu perundingan itu antara AS dan Iran ini bakal terjadi. Kalaupun tidak, maka skenario terburuk apa yang perlu kita wanti-wanti dari sekarang? Jawabnya nanti, kita jeda dulu ya. Tetap di Kompas TV. Mas Pizarro, kalau melihat dua belah pihak dalam hal ini Iran dan Amerika tetap bersikeras dengan pendirian masing-masing, sementara katanya sudah lagi bahas perundingan di balik layar, kita masih bisa berharap ada ruang kompromi nggak nih dua belah pihak ini untuk bisa sampai kata sepakat itu? Iya, Mas Tifal, kata kuncinya ialah pertemuan Donald Trump dengan Xi Jinping pada 14 Mei mendatang, ya, pada pekan mendatang. Ini menurut saya akan menjadi salah satu titik kritis kemanakah arah negosiasi dan perundingan antara Iran dengan Tiongkok, Iran dengan Amerika Serikat gitu. Jadi ini sangat punya dampak yang besar nanti pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping. Makanya kan kalau kita lihat Iran itu udah potong kompas duluan tuh, udah ketemu duluan sama Wang Yi, ya sama Menteri Luar Negerinya. Itu bagian upaya dari Iran untuk mempertahankan imannya Cina agar nggak kegoda sama Amerika. Karena kan Donald Trump ini udah mulai menggoda-goda nih. Kalau kamu lepas duluan sama Iran, kamu sanksi saya cabut, microchip akan kita kerjasama lagi, ya kemudian tarif juga akan kami turunkan. Jadi Trump lagi mencoba mengaduk-aduk imannya Xi Jinping nih agar kemudian coba melepaskan dukungannya kepada Iran. Tetapi akan sangat sulit ya, dan itu bisa dilakukan karena DNA politik luar negerinya Cina itu memang sudah dekat dengan Iran. Dan kemudian paling titik kompromi ya menurut saya Donald Trump itu pasti dalam titik kompromi ini pasti akan ketemu jalannya. Karena masalah Mas Tifal, waktu nggak berpihak sama dia. Kayak gitu. Dikit lagi pemilu sela, Juni ini akan pemilu, dan jangan lupa loh, pemilu sela ini hanya berjarak 2 tahun lagi pemilu Presiden Amerika Serikat. November 2008 seperti itu. Maka pemilu sela ini akan menjadi referendum mini bagi ujian politiknya Partai Republik. Kalau dia kalah di 2026 ini, maka 2028 dia akan kalah. Maka bagi saya Donald Trump itu tidak akan punya pilihan, dia akan tunduk dalam skema negosiasi perdamaian. Kemudian akhirnya Cina dan Rusia itu akan masuk dalam negosiasi ini. Saya berpikir ke depan memprediksi bahwa Pakistan tidak akan menjadi mediator tunggal, karena kan Pakistan ini cuma fasilitator aja sebenarnya, bukan mediator gitu ya. Ini akan masuk nanti Tiongkok, akan masuk Rusia, dan kemudian akan memberikan jaminan bahwa Iran tidak akan membuat senjata nuklir. Berapa mungkin persentasenya Anda mereka akan terlibat langsung depan panggungnya nih Mas, yang Tiongkok dan Rusia ini? Menurut saya sangat besar, karena masalah sekarang Donald Trump nggak punya banyak pilihan. Siapa negara-negara yang mendukung dia sekarang? Eropa tidak mendukung, NATO tidak mendukung, negara-negara koalisi di Asia Pasifik, Jepang, Korea Selatan itu mulai kemudian berselingkuh dengan Iran.
seperti itu. Dia tidak punya banyak dukungan, dia nggak punya banyak pilihan, maka kemudian dia akan menerima kemudian ketika Cina masuk. Tetapi kemudian jalan tengahnya ya bahasanya itu kemudian titik kompromi yang dilakukan, kemungkinan Iran akan menyerahkan cadangan uranium yang dia punya itu untuk dititip ke Rusia. Seperti itu. Karena begini, kalau perang ini berlanjut, jangan lupa ada dua hal yang akan dikorban oleh Amerika Serikat. Kekuatan dia di Indo-Pasifik. Kalau dihabis di Iran, maka kekuatan Indo-Pasifik akan dikuasai oleh Cina. Seperti itu. Kalau dia kemudian berkepanjangan perang dengan Iran, jangan lupa Ukraina masih berlangsung dan bukan tidak mungkin itu kemudian akan dikuasai oleh Rusia. Dia nggak punya banyak pilihan. Ini sedang berjudi Donald Trump. Mana mau yang ingin dia lepas. Kemungkinan karena Iran tetap ngotot, dia tidak mau membungkar fasilitas nuklirnya, mungkin bisa saja ke depan akhirnya Donald Trump itu banting harga. Oke lah, saya tidak menuntut Anda kemudian membongkar fasilitas nuklirnya, tetapi cadangan uranium itu diberikan kepada Rusia. Menurut saya, Iran kalau tawaran seperti itu, dia mungkin saja dia mau. Karena yang penting cadangan uranium dia tidak diserahkan kepada Amerika Serikat. Yang itu sama juga menyerahkan kedaulatan dia kepada Amerika Serikat. Saya kira ada akan suatu kesepakatan, ada suatu jalan tengah yang mungkin tidak dicapai dalam waktu singkat ya, Mas Tifal. Mungkin ini butuh waktu yang berbulan-bulan atau berpekan-pekan, tetapi saya kira arahnya ke situ. Akan terjadi titik kompromi dan kemudian sekalipun ada eskalasi itu tidak besar, tidak menjadi skala perang yang sangat panjang. Karena bagi Amerika Serikat, jangan lupa, utang Amerika Serikat sekarang itu 39 triliun US dollar. Baik. Inflasi udah 3,3 dan trennya itu terus naik. Maka kalau ini terus dilakukan, bagi saya kredibilitas Donald Trump semakin lama semakin jatuh dan itu bisa menjadi tolak ukur kekalahan Partai Republik di pemilu selanjutnya nanti. Itukah yang paling make sense skenario-nya Mbak, bahwa peran dari Tiongkok dan Rusia itu harus muncul saat perundingan, atau justru ada hal lain, atau siapa yang rasanya paling memungkinkan untuk perundingan itu bisa mencapai titik kompromi antara dua belah pihak, Mbak Fauzia? Betul, saya melihat begini Mas Tifal, karena kita harus ingat bahwa pertemuan Trump dan Xi Jinping ini nantinya dijadwalkan di tanggal 14 sampai 15 Mei ini. Nah, ini sebenarnya koridor yang paling penting untuk nantinya tercapai perdamaian. Karena setelah itu akan ada variabel lain, yaitu terkait dengan apakah perjanjian atau pertemuan antara Xi Jinping dan Trump ini berhasil. Begitu, dan tentu akan mengubah lagi skenario kalkulasi antara Iran dan Amerika Serikat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jika tadi pertanyaannya apakah saat ini Tiongkok sudah mau atau akan mau maju ke depan panggung begitu ya. Saya rasa saat ini mungkin adalah waktu yang juga tepat, karena kita juga harus melihat bahwa Tiongkok saat ini memegang presidensi sebagai Dewan Keamanan PBB di bulan ini. Nah, ini sebenarnya seolah menjadi panggung yang tepat bagi Tiongkok untuk turut membantu menjadi negosiator atau bahkan mediator dalam konteks ini, karena sebelumnya tentu kita ingat dari tanggal 28 Februari bahkan hingga perang berjalan selama 30 hari tidak ada statement dari Tiongkok begitu. Nah, tapi sekarang tentu sudah ada seperti pertemuan yang disampaikan antara Arakci dengan Tiongkok beberapa waktu yang lalu begitu. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana kemauan atau kemauan Cina untuk menerima kunjungan dari Iran ini bentuk sebenarnya Tiongkok sendiri sudah mau maju ke panggung diplomasi itu begitu. Itu yang kedua, Mas. Dan yang ketiga tentu saja kita lihat bagaimana nantinya sebenarnya ini keberhasilan ataupun kegagalan dari kunjungan Trump ke Tiongkok nantinya ini akan sangat konsekuensial atau sangat berdampak pada bagaimana akhirnya nanti pencapaian kesepakatan antara Amerika dan Iran ini. Jadi saya rasa, kalau saya melihatnya adalah diplomasi atau negosiasi ini jendela yang terbuka sangat besar saat ini hingga tanggal 15 Mei. Karena semua perhitungan terkait dengan skenario ini akan sangat berubah pasca kunjungan Trump nanti. Masalahnya kan ada dua hal yang masih buntu nih Mbak sampai sekarang, soal nuklir dan soal Hormuz. Kalau kemudian Tiongkok dan Rusia itu berpotensi akan maju dalam perundingan, akan mengambil peran sentral di situ, gampang nggak golnya tuh? Ya, betul. Kalau Rusia kita tahu ya sudah banyak diskusi tentang bagaimana Putin menelpon Trump misalnya selama 90 menit beberapa waktu yang lalu. Ini tentu saja poinnya bukan tentang Hormuz, tapi poinnya tentang nuklir begitu ya. Dan ini poin yang tentu akan memecah kebuntuan, sehingga kalau kita lihat diskusi-diskusi terkait dengan apakah pengayaan uranium yang tadinya 60% diturunkan persentasenya, grade-nya, ini sudah mulai ada diskusi yang sifatnya teknis dan mekanik begitu. Itu tentu saja karena diskusi yang dialami atau dilakukan oleh Arakci dan Putin, dan juga maksud saya Putin dan Trump begitu. Itu terkait dengan nuklir. Yang kedua tentang Selat Hormuz, ini tentu lebih banyak diskusi dengan Beijing atau nantinya, karena memang kita tahu bahwa
impor terbesar minyak yang dimiliki oleh Iran adalah ke Tiongkok begitu. Jadi tentu saja sebenarnya penutupan blokade yang dilakukan Amerika Serikat saat ini sedikit banyak sangat berpengaruh untuk Tiongkok begitu. Jadi ini tentu saja poin kedua yang memang menjadi kebuntuan, dan saat ini ada kunci tadi yang saya sampaikan bahwa ada pola, ada kesempatan bagi Tiongkok untuk tanpa terlihat berinvestasi terlalu banyak terhadap konflik ini begitu. Bahwa memang posisi sebagai presidensi Dewan Keamanan memberikan dengan panggung untuk melakukan hal tersebut, Mas Tifal. Oke, singkat saja Mas Pizarro, kalau kemudian dalam perundingan berikutnya nggak ketemu lagi titik temunya, titik sepakatnya nggak dapat lagi, kita harus melihat konsekuensi terburuk atau skenario terburuk apa lagi yang bakal terjadi di tengah perang yang sudah mau genap 2 bulan ini, Mas Pizarro? Iya, menurut saya tidak akan terjadi eskalasi perang begitu sangat besar ya, karena masalahnya kalau ini eskalasi besar, maka Trump akan terjebak dalam perang jangka panjang yang itu sebenarnya dihindari oleh dia. Ingat Mas Tifal, perang Irak melawan Amerika Serikat, walaupun akhirnya Saddam Hussein turun, tetapi ada konsekuensi anggaran militer yang tersedot hampir 3 triliun US dollar dalam pertarungan melawan Saddam Hussein. Dalam perang Afghanistan juga sama. Niatnya mereka bisa menghabisi Taliban dalam 1-2 tahun, tetapi perang berlangsung selama 2 dekade, dan kemudian ongkos militernya juga sangat besar, itu bisa mencapai 4 triliun US dollar. Apakah Trump mau mengikuti hal yang sama seperti itu? Problematikanya lagi-lagi waktu tidak berpihak sama dia. Masalah ekonomi di Amerika Serikat juga sudah sangat tinggi, inflasi 3,3%. Sekarang angka kredit rumah juga sangat meningkat, padahal ini anak-anak muda dari Amerika Serikat juga sedang membutuhkan rumah tempat tinggal. Ini membuat citra Trump semakin lama tidak populer, dan bisa mungkin itu jalan jatuhnya Partai Republik. Trump tidak punya banyak pilihan di meja mereka, dan menurut saya pada gilirannya akhirnya Trump akan menyerah dan kemudian mengikuti skenario kompromi 50-50 mungkin yang akan menjadi jalan tengah, yang itu harus diambil dia. Karena kalau perang itu panjang, ingat, Iran itu siap, masyarakatnya siap, RJ siap, tapi apakah Amerika siap? Kita tidak melihat masyarakatnya siap, Kongresnya itu juga siap, dan hanya Trump, karena Trump itu semakin lama perang, dia juga kaya itu. Karena banyak perusahaan-perusahaan militer Trump itu juga terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan militer Amerika Serikat yang itu menguntungkan dia sendiri. Baik, Mas Pizarro, Mbak Fauzia, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat malam. Selamat malam, Mas Tifal. Terima kasih. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, sidang lanjutan kasus Andri Yunus yang masih bergulir di persidangan dianggap sebagian aktivis sebagai persidangan sandiwara karena motif dendam pribadi tidak sesuai dengan fakta persidangan. Tetap di Kompas TV. Kayak gitu kok, ya kok amatir banget itu loh. Jadi gemes saya itu kelihatannya. Itu kalau kita kasih aja orang, nggak usah telatih, nggak usah orang bais ini. Ini kan malu-maluin bais ya. Judulnya kan dalam tanda kutip malu-maluin bais. Kok caranya kok jelek banget, berantakan. 4 pelaku tidak mengenal Andri secara pribadi. Motif dendam pribadi itu adalah pernyataan yang tentu merusak akal sehat gitu ya, dan tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Nah, inilah kemudian oleh beberapa aktivis yang mendampingi perkara ini disebut dengan pengadilan sandiwara ya. Sidang lanjutan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus kembali mengungkap fakta menarik di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Salah satunya majelis hakim menyindir cara kerja para terdakwa yang dinilai tidak mencerminkan profesionalitas operasi intelijen. Ketua Majelis Hakim Kolonel Freddy Ferdian Isnartanto mengaku heran dengan metode yang digunakan 4 terdakwa yang merupakan anggota Badan Intelijen Strategis TNI. Menanggapi hal tersebut, Danjen Mabais TNI Kolonel Infanteri Heri Heriadi yang dihadirkan sebagai saksi menyatakan para terdakwa tidak bertugas dalam fungsi intelijen operasional harian. Saya itu orang tidak tahu intel, saya kan bukan intel, saya bukan orang intel. Mungkin teman-teman juga sama yang tentara-tentara ini juga. Lihat kayak gitu kok, ya kok amatir banget itu loh. Jadi gemes saya itu kelihatannya. Itu kalau kita
Kasih aja orang, nggak usah terlatih, nggak usah orang bais ini. Ini kan malu-maluin bais ya. Judulnya kan dalam tanda kutip malu-maluin bais. Kok caranya kok jelek banget, berantakan. Kalau misalnya ditugas kasan musuh untuk ngerit musuh gitu lah. Ya itu kamu ada musuh itu sana, kamu raid. Ya nggak begitu amat maksudnya gitu. Kita kan pakai main cantik dulu kan. Harus bagaimana? Oh ada CCTV, oh pakai jaket lah, pakai masker lah, pakai penutup muka lah. Masa di tengah jalan nggak pakai helm, nggak pakai ini kan? Nah ini kan jadi kok lucu-lucuan bagaimana gitu kan? Saya aja yang tidak pasukan tempur aja paham yang begitu-begitu. Nah menurut pendapat saudara, ini kerjanya orang bais begini kan? Siap izin kami tidak berpendapat masalah itunya, tapi kami pribadi aja. Saya juga bilang pribadi kok goblok banget yang gitu. Siap, kami pribadi karena keseharian kami di Denmark memang tidak mengurus hal-hal yang keluar, apalagi yang seperti itu. Kami semua fokus ke pelayanan-pelayanan. Dalam persidangan, auditor militer juga menampilkan barang bukti berupa tumbler yang digunakan untuk menyiram campuran pembersih karat dan air aki mobil yang diduga digunakan dalam aksi penyerangan. Hakim menyorot aspek teknis, termasuk penggunaan tumbler tanpa tutup untuk menyimpan cairan keras serta ketiadaan penutup wajah yang justru memudahkan identifikasi para pelaku. Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa menghadirkan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto sebagai saksi ahli. Kepada Soleman Ponto, majelis hakim menanyakan kemungkinan para terdakwa bertindak sebagai double agent atau menjalani aksi atas kepentingan pihak di luar institusi. Soleman Ponto menyatakan hal tersebut sangat mungkin terjadi dan harus didalami secara menyeluruh dalam proses persidangan. Jadi anggota yang di Denmark itu dipakai oleh orang lain. Ya bisa saja. Kan ada double agent. Di intelijen kan tidak dinafikan adanya double agent. Nah, yang ini jadi bisa saja. apakah ada di tubuh para terdakwa? Nah, itu tergantung nanti pemeriksaan. Apakah dalam pemeriksaan ini bisa terbukti ada double agent? Apakah dia ada berkenalan dengan orang lain yang nanti bersama-sama, ada mungkin orang lain yang punya dendam juga sama Andri, terus menggunakan tangan-tangan mereka, itu bisa saja. Nah, di pengadilan ini nanti bisa dibongkar. Sebelumnya, Pabandiar D31 Pampers Dit B Bais, Letkol Alwi Hakim Nasution mengungkapkan tidak ada perintah khusus dari institusi terkait penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Menurut Alwi, berdasarkan pengakuan para terdakwa, aksi itu dilatar belakangi rasa sakit hati setelah Andri Yunus memaksa masuk dan menginterupsi rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta beberapa waktu lalu. Dicetuskan atau disetujui oleh tim yang berupa 4 orang ini. Kemudian siapa yang memimpin dan mengarahkan, oke, nanti ke sini saja, nanti ke situ saja. Itu yang maksud saya. Ditanyakan nggak pada saat pendalaman, elisitasi? Siap tidak? Oh tidak ya? Tidak, siap. Oke. Karena menurut logika berpikir sebagai seorang militer, pasti adalah pangkat yang tertinggi tentunya yang akan mengatur. Tidak mungkin seorang bawahan memerintahkan atasan. Ini yang menjadi logika saya sebagai auditor militer. Siap. Saksi tidak menanyakan itu, siapa yang menggerakkan gitu ya, dari Siap. keempat ini. Tidak menanyakan hal tersebut. Ya. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus terjadi pada Kamis malam 12 Maret 2026 lalu. Andri Yunus yang baru menyelesaikan kegiatan rekaman podcast di kantor YLBHI. Dalam perjalanan pulang, Andri didekati sejumlah pelaku yang kemudian menyiramkan cairan keras ke bagian wajah dan tubuhnya. Akibat serangan tersebut, Andri mengalami luka bakar serius dan harus menjalani serangkaian perawatan intensif, termasuk operasi pencangkokan kulit. Penyelidikan awal dilakukan kepolisian bersama polisi militer dengan menganalisis rekaman CCTV, keterangan saksi, serta jejak komunikasi para pelaku. Hasil penyelidikan polisi mengarah pada 4 anggota aktif TNI yang merupakan anggota Badan Intelijen Strategis yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dilimpahkan ke pengadilan militer untuk diproses secara hukum.
Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD menilai jalannya sidang militer kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus penuh kejanggalan dan tidak menunjukkan keberpihakan pada korban. TAUD juga membantah motif dendam pribadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus karena keterangan para terdakwa tidak sesuai dengan fakta persidangan. Soal pengadilan militer adalah proses pengadilan yang penuh dengan sandiwara dan juga drama yang tidak akan dapat menghadirkan keadilan. Untuk Andri Yunus sebagai korban, dalam proses sidang tersebut, majelis hakim memeriksa 4 orang saksi, termasuk adalah Komandan Detasmen Markas atau Denma Bais TNI, dan ditemukan fakta bahwa sampai dengan persidangan berlangsung belum ada sanksi pemecatan terhadap 4 orang pelaku. Dalam hal ini, kami di Tim Advokasi untuk Demokrasi dan juga Kontras memberikan pendapat bahwa proses pemecatan harusnya dapat berlangsung terlebih dahulu, terutama sebagai bagian dari upaya tegas institusi terhadap pelaku yang terbukti mencoreng nilai-nilai luhur dari institusi dengan melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Kemudian ada sebuah operasi besar, ada sebuah tindakan yang mula-mula dilakukan dengan tindakan surveillance atau penguntitan. Terlebih, 4 pelaku tidak mengenal Andri secara pribadi. Motif dendam pribadi itu adalah pernyataan yang tentu merusak akal sehat gitu ya, dan tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya Aan Widiarto menilai sidang ini menjadi momentum penting untuk menguji akuntabilitas penegakan hukum militer. Menurutnya, apabila fakta persidangan membuktikan keterlibatan personal tanpa perintah struktural, maka hukuman harus tetap dijatuhkan secara tegas demi menjaga kredibilitas institusi. Inilah yang kemudian oleh beberapa aktivis yang mendampingi perkara ini disebut dengan pengadilan sandiwara ya, karena dari sisi timeline-nya tadi tidak nyambung, tidak pas. Kemudian juga ada pelebaran, tidak hanya soal menginterupsi pembahasan RUU di Vermont, tapi juga terkait dengan pengujian undang-undang TNI misalnya. Jadi kan semakin mengembang ya masalahnya, sehingga kalau kemudian itu mau diargumentasikan sebagai sebuah motif dalam perkara ini gitu, ya ini memang menjadi loophole, lubang-lubang yang masih seharusnya ditutup agar ada logika yang nyambung. Maka dari itu sih kalau saya melihat terkait juga dengan tayangan tadi soal apa yang digali oleh hakim, ini kan masih belum menggali sebenarnya peristiwa ini sebagai suatu peristiwa yang memang motifnya berangkat dari motivasi dendam individu. Karena apa? Karena yang tadi digali oleh hakim adalah cara-caranya, dan bahkan ya dalam tanda kutip itu kan masuk dalam kriminologi, cara untuk melakukan suatu tindak pidana ya, belum masuk kepada mengapa yang bersangkutan melakukan itu. Kalau hanya selesai kepada dendam pribadi, kemudian disampaikan kenalnya pun melalui televisi, tayangan televisi. Nah, saya kira tidak, bahkan hakim sendiri juga mengatakan bahwasanya ya hakim pun tidak kenal sama korban begitu. Nah, semua orang, saya kira semua tentara juga bisa saja tidak tahu dengan hubungan dengan korban. Maka dari itu memang ini yang seharusnya memang dibuktikan dan disertai, ya ini yang saya pikir perlu diungkapkan, disertai dengan alat bukti, tidak hanya sekedar motif dendam pribadi. Ada enggak ini sebuah order, yang hakim juga ngomong kan, ini ada enggak order, tapi kan caranya tidak kemudian tanya kepada saksi ini ada order atau perintah atau tidak begitu, tapi harus ada data dukung berupa alat bukti yang mendukung ke sana. Misalnya ini harus ada evidence base yang berdasarkan pada teknologi. Bagaimana pemeriksaan terhadap HP maupun komunikasi yang dilakukan bersangkutan. Kan order itu biasanya ya yang paling mudah kan bisa terdetek, bisa tertrace dari komunikasi, pola komunikasi, kemudian siapa saja yang kemudian ditemui. Ada enggak data-data itu? Kalau kita lihat kan belum terungkap, yang diungkap malah Tumblr, kemudian soal masker. Itu kan satu hal yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan pun, karena dalam undang-undang militer ya, dalam peradilan militer di Undang-Undang 31 itu hal yang umum sudah diketahui itu tidak perlu dibuktikan gitu.
Meski tidak bisa mengembalikan luka di tubuhnya kembali seperti semula, pengadilan seharusnya menjadi jalan untuk Andri Yunus mendapatkan keadilan atas teror yang menimpanya, sekaligus menjawab pertanyaan publik tentang motif di balik peristiwa tersebut. Apakah benar dendam pribadi atau ada perintah dari yang lebih tinggi? Tim Liputan Kompas TV. Sebentar lagi Friska Clarissa akan melanjutkan program ini dengan berita lainnya. Masa pendemo yang memprotes penanganan sampah melepas ular di depan kantor Bupati Indramayu Jawa Barat, Luki Hakim. Tetap di Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Pertandingan divisi Championship antara Persipura Jayapura menghadapi tim tamu Adiaksa FC berakhir ricuh. Usai peluit panjang dibunyikan, sejumlah pendukung tim tuan rumah menjebol pagar pembatas dan merusak sejumlah fasilitas stadion. Mereka kecewa dengan hasil pertandingan. Tuan rumah Persipura kalah 1-0 dalam laga yang digelar di Stadion Lukas NMB pada Jumat sore waktu setempat. Pasalnya dengan kekalahan ini membuat Persipura gagal lolos ke Liga Super musim depan. Sementara Adiaksa FC yang berada di posisi ketiga tahun depan akan promosi ke Liga Super. Saudara, masa pendemo yang memprotes soal penanganan sampah melepas ular di depan kantor Bupati Indramayu, Jawa Barat. Masa pendemo yang menyebut kelompok topi jerami melempar ular yang mereka bawa ke pendopo Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang dijaga polisi dan anggota Satpol PP. Koordinator aksi mengatakan demo mereka menyoroti salah satunya soal penanganan sampah di Kabupaten Indramayu. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan kereta yang menewaskan 16 orang di Bekasi. Hingga kini 12 korban luka masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Para korban dirawat di 7 rumah sakit di wilayah Jabodetabek. Sementara itu, proses penyelidikan terus berjalan. Penyidik telah meminta keterangan dari 39 saksi untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Polisi juga masih mengumpulkan bukti tambahan termasuk data teknis dan keterangan petugas. Per tanggal 7 Mei 2026 pukul 13.00 WIB masih terdapat 12 orang korban yang masih menjalani rawat inap di 7 rumah sakit. Di antaranya 5 orang dirawat di RSUD Kota Bekasi, 1 orang di RS Mitra Bekasi Timur, 2 orang di RS Trimaya Bekasi Timur, 1 orang di RSUD Kabupaten Bekasi, 1 orang di RS MMC Kuningan, Jakarta, 1 orang di Rumah Sakit Trimaya Barat, dan 1 orang Rumah Sakit Eka Hospital Harapan Indah. Sampai saat ini, penyidik telah meminta keterangan terhadap 39 orang saksi. Kita ke sorotan berikutnya. Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, erupsi abu vulkanik setinggi 10.000 meter. Tim SAR gabungan masih berupaya mengevakuasi puluhan pendaki yang terjebak. Kapolres Halmahera Utara mengonfirmasi 3 pendaki meninggal dunia. Erupsi terjadi setinggi 10.000 meter dengan durasi 16 menit di atas puncak Gunung Dukono. Kolom abu teramati berwarna putih, kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah utara.
Status Gunung Dukono kini di level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak beraktivitas di radius 4 km dari Kawah Malupang Warirang. Warga diimbau menggunakan masker menghindari gangguan pernapasan akibat paparan abu vulkanik. Kapolres Halmahera Utara mengonfirmasi 3 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Api Dukono. Jenazah korban belum dapat evakuasi karena masih terjadi erupsi susulan. Untuk kronologis hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026, kami mendapatkan informasi bahwa ada pendaki sejumlah 20 orang, diantaranya 9 warga negara asing dan sisanya warga negara Indonesia dan warga lokal. Nah, pada hari ini ada erupsi tinggi 10.000 meter. Mereka ini sebenarnya sudah tahu bahwa ini adalah kondisi yang dilarang semenjak Gunung Dukono level 2. Namun masih nekat melakukan pendakian. Ini informasi update ada 3 korban yang meninggal, Mbak. Jadi 2 warga asing dan 1 warga asing. Kepala Kantor SAR Ternate Maluku Utara, Iwan Ramdhani menyebut hingga sore tadi 14 pendaki sudah dievakuasi dari Gunung Dukono. Sementara itu 2 orang masih dicari. Sampai saat ini kami baru berhasil dari tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dengan jumlah 14 orang, di mana 7 orang warga negara asing dari Singapura dan 7 orang dari warga Indonesia atau lokal. Dan sampai saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan proses evakuasi dan masih dalam, ada beberapa 2 orang masih dalam pencarian demikian. Kepolisian Negara Republik Indonesia menambah fungsi baru dalam kerjanya mengayomi dan melayani masyarakat. Korps Bayangkara kini hadir dengan desk ketenaga kerjaan. Sejumlah persoalan ketenaga kerjaan seperti penyelesaian sengketa antara buruh dengan perusahaan hingga tindak pidana perdagangan orang menjadi tugas desk yang dibentuk pada Januari tahun 2025 ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan garda terdepan dalam memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Polri hadir di tengah masyarakat untuk menegakkan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Tak terkecuali bagi kaum buruh atau pekerja melalui desk ketenaga kerjaan. Sejak Januari 2025, desk ini menjadi fungsi baru Polri yang diluncurkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tugas utamanya menjadi wadah kolaborasi antara stakeholders ketenaga kerjaan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan ketenaga kerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Des ini juga menjadi implementasi dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kualitas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Bahwa Des Ketenaga Kerjaan Polri ini dibentuk oleh Bapak Kapolri pada tanggal 20 Januari 2025 dengan semangat kolaborasi antara Polri dan seluruh stakeholder ketenaga kerjaan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa kurang lebih 146 juta tenaga kerja di Indonesia sesuai dengan data BPS 2025 dan juga menjaga hubungan industrial yang harmonis antara rekan-rekan pekerja dan pengusaha guna mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Polri menunjukkan upaya serius dalam melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan buruh. Sejak awal dibentuk 1,5 tahun lalu, Des Ketenagakerjaan Polri sudah hadir di 36 kepolisian daerah dan 508 kepolisian tingkat resor. Lebih dari 2.800 personel dilatih untuk menangani tindak pidana ketenagakerjaan. Serikat Buruh atau pekerja menyambut positif pembentukan Des Ketenagakerjaan Polri. Mereka menilai ini sebagai langkah konkret dalam merespons kebutuhan buruh akan akses pengaduan yang lebih terstruktur. Ini harus perlu sosialisasi yang terus-menerus karena
masih banyak yang belum mengetahui. Kita memahami lah ini kan baru dibentuk 2025 Januari kalau tidak salah. Lalu di bulan Januari 2026 makin diperluas untuk sampai di Polres-Polres. Itu perlu juga sosialisasi atau penjelasan di masing-masing daerah supaya para pekerja yang di daerah-daerah juga memahami ternyata Desk Ketenagakerjaan itu sudah sampai di sini. Ini adalah sebuah alat yang bisa kita pakai untuk setidaknya membantu mereka untuk menyelesaikan hubungan industrial. Kali ini mempercepat proses penyelesaian sengketa perburuhan, dan yang saya dengar dan dapat informasi yang sangat valid, kebanyakan selesai dengan mediasi. Artinya ini kan sebuah hal langkah maju, pengusaha dengan serikat pekerja dipertemukan oleh Polri dan akhirnya menemukan titik temu. Ini merupakan satu kemajuan luar biasa dan perlu diketahui Desk Ketenagakerjaan Polri adalah yang pertama di dunia. Tidak ada Desk Ketenagakerjaan di dunia manapun, dan ini mendapatkan apresiasi khusus dari Serikat Buruh Internasional ITUC. Dalam pelaksanaannya, Polri bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, di mana kementerian menangani masalah administratif atau pengawasan, sementara Polri fokus pada tindak pidana. Meski demikian, Des ini mengedepankan penyelesaian mediasi sebelum penegakan hukum. Tidak hanya reaktif dalam persoalan penegakan hukum, Des Ketenagakerjaan Polri juga aktif mencarikan lapangan pekerjaan baru bagi buruh terdampak PHK. Dalam kurun waktu 1,5 tahun, Des Ketenagakerjaan Polri telah membantu menyalurkan 3.775 buruh ter-PHK dapat kembali bekerja. Baru pertama kali ini sejarah di Indonesia Bapak Kapolri hadir di tengah-tengah karyawan. Kami merasa terbantu, kami merasa tertolong karena dari korban ter-PHK kami bisa disalurkan kembali bekerja. Sekarang pemerintahan merangkul buruh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Bapak Kapolri makin jaya. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah diadakan pelepasan ter-PHK dan membantu untuk menyalurkan kembali. Terima kasih banyak, semoga sukses dan jaya terus. Komitmen Kepolisian Republik Indonesia dalam melindungi hak-hak buruh mendapat pengakuan internasional. Pada Juli 2025, Kapolri menerima penghargaan dari International Trade Union Confederation Asia Pasifik. ITUC mengapresiasi pendekatan dialog Polri dalam menangani aksi buruh yang dianggap sebagai contoh positif dibandingkan pendekatan represif di negara lain. Seiring capaian dan penghargaan yang sudah diraih, Polri akan terus memperkuat Desk Ketenagakerjaan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja dan buruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Apa saja agenda utama pembahasannya? Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Jumat ini. Presiden Prabowo mengikuti sejumlah pertemuan penting mulai dari sesi pleno hingga sesi retret bersama para pemimpin negara ASEAN. Pada hari kedua KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Presiden Prabowo Subianto mengawali agenda dengan mengikuti welcoming and opening ceremony, dilanjutkan dengan sesi pleno bersama para pemimpin negara ASEAN. Dalam sesi pleno, para pemimpin membahas berbagai isu strategis kawasan termasuk ketahanan energi, ketahanan pangan, hingga dampak dinamika geopolitik global terhadap stabilitas ASEAN. Selanjutnya, Presiden Prabowo mengikuti sesi retret yang digelar secara tertutup di Shangri-La, Mactan, Cebu. Sesi ini menjadi forum diskusi yang lebih intensif antar pemimpin ASEAN untuk membahas arah dan masa depan kawasan. Apa saja agenda utama dalam pembahasan di KTT ke-48 ASEAN yang diselenggarakan di Cebu, Filipina? Saya akan sapa langsung jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, apa saja yang jadi pembahasan utama terkait masa depan ASEAN, masa depan kawasan di KTT ASEAN ini?
Ya, kalau kita melihat apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sesi pleno maupun juga dalam retret, yang ini bisa kami akses informasinya melalui situs resmi Sekretariat Presiden, bahwa Presiden Prabowo Subianto ini mendorong terkait dengan kemandirian dan juga solidaritas di kawasan ASEAN. Mengapa demikian? Karena ini menjadi jawaban atas berbagai dampak yang dihasilkan dari ketidakpastian global maupun juga dinamika yang terjadi termasuk konflik di Timur Tengah. Dan menurut konferensi pers yang disampaikan oleh Presiden Filipina selaku chairman di KTT ke-48 ASEAN ini, bahwa KTT ke-48 ASEAN ini berlangsung di tengah lanskap global yang sangat kompleks dan di mana banyak ketidakpastian yang berakibat kepada menaiknya begitu harga minyak mentah dunia yang merupakan dampak dari konflik Timur Tengah. Dan ini tentu saja efek dominonya sampai ke stabilitas harga bahan pokok. Nah, volatilitas ekonomi ini memang perlu direspons secara kolektif oleh negara-negara ASEAN, dan dari pernyataan pada konferensi pers di KTT ASEAN ke-48 bahwa seluruh atau 11 negara ini sepakat untuk kemudian mendorong solidaritas dan juga kemandirian, baik itu dalam sektor ketahanan pangan, energi, dan juga ekonomi. Ada 3 pilar utama atau prioritas utama yang dihasilkan dari KTT ke-48 ASEAN ini, Friska dan Saudara. Yang pertama adalah soal keamanan dan ketahanan energi regional, di mana seluruh negara ASEAN ini sepakat untuk mendorong diversifikasi ke sumber energi terbarukan dan alternatif. Ini juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sesi pleno tadi, bahwa ada beberapa proyek yang sedang dibangun oleh Indonesia seperti PLTA di Borneo begitu, kemudian juga PLTS yang memang nantinya ini akan berkapasitas mega atau besar begitu 100 gigawatt yang nantinya juga ini akan dilakukan melalui percepatan ratifikasi perjanjian kerangka kerja ASEAN tentang keamanan perminyakan untuk dukungan saat kekurangan pasokan. Kemudian mengoperasionalkan ASEAN Power Grid, yang mana ini merupakan menghubungkan jaringan listrik 11 negara anggota untuk perdagangan daya lintas batas begitu. Kemudian poin kedua yang menjadi prioritas utama dari KTT ke-48 ASEAN ini adalah soal ketahanan pangan, di mana seluruh negara anggota ASEAN ini sepakat untuk memperkuat rantai pasok, kemudian juga mempromosikan pertanian cerdas iklim, dan juga mempercepat ratifikasi perjanjian perdagangan barang ASEAN atau A3. Lalu prioritas terakhir atau yang ketiga ini adalah keselamatan warga ASEAN di luar negeri, di mana nantinya akan ada peningkatan koordinasi cepat, berbagi informasi, dan juga dukungan evakuasi atau repatriasi bagi pekerja migran yang rentan terhadap gangguan global. Selain dari 3 prioritas utama, ada juga dokumen-dokumen yang diadopsi begitu dari hasil KTT ke-48 ASEAN, seperti protokol Cebu, kemudian visi BIM EAGA 2035, di mana KTT ini juga memang telah di KTT BIM EAGA ini telah dilakukan kemarin, yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga Sultan Brunei, Presiden Filipina, dan juga Perdana Menteri Malaysia. Kemudian ada deklarasi kerjasama maritim, kerangka kerja aspek, dan juga pemberdayaan pemuda, dan hingga ada inovasi dan juga kemitraan strategis yang dilakukan antara seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, saat ini Friska dan Saudara, Presiden Prabowo Subianto tengah menghadiri acara gala dinner bersama seluruh pemimpin negara ASEAN atau kepala negara ASEAN. Tadi terlihat meninggalkan hotel sekitar pukul 19:15 waktu setempat, mengenakan baju barong Filipina berwarna putih dan ada list berwarna krem begitu. Presiden Prabowo Subianto ini tadi meninggalkan hotel bersama dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan memang kalau dilihat dari jadwal yang memang sudah disampaikan kepada kami awak media, memang ada perubahan sedikit, dan nampaknya nanti sepulang dari gala dinner, informasi terbaru atau yang terakhir kami dapatkan, nampaknya Presiden Prabowo Subianto masih akan
bermalam di Cebu, Filipina, karena esok pagi ada agenda yang telah direncanakan, namun kepastiannya ini masih perlu dipastikan kembali dan masih tentatif, sehingga perlu adanya konfirmasi ulang terkait dengan agenda besok pagi di Cebu, Filipina. Sementara demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke Anda di studio Friska. Astri, saya tertarik, hari ini kan ada gala dinner saat ini sedang berlangsung. Bagaimana yang Anda pantau di sana? Apa saja gestur-gestur antar pemimpin negara yang Anda pantau di gala dinner malam hari ini? Iya Friska, kalau gala dinner ini digelar di Mactan Expo, yang mana lokasinya berbeda dengan titik saya melaporkan, di mana saya melaporkan dari hotel tempat Presiden Prabowo Subianto juga menginap begitu. Nah, di Mactan Expo memang seluruh kepala atau pemimpin negara ASEAN ini berkumpul. Acaranya makan malam, lebih santai, lebih hangat, seperti retret begitu yang dilakukan, tapi ini terkhusus untuk acara makan malam. Nampaknya kepala-kepala negara ASEAN ini menggunakan baju yang serupa, dan ini menarik juga untuk diamati begitu, dicermati, menggunakan baju barong khas Filipina. Dan kemudian kalau kita melihat gestur-gestur yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, atau seperti soft diplomasi yang dilakukan, seperti diplomasi simbolik yang menarik untuk dicermati adalah Presiden Prabowo Subianto selama kunjungan ataupun juga rangkaian KTT ke-48 ASEAN ini bermobilisasi atau alat transportasinya menggunakan kendaraan taktis maung, yang mana kita ketahui merupakan kendaraan yang dibuat oleh anak bangsa. Ini bisa dicermati sebagai pesan dari Presiden Prabowo Subianto kepada negara-negara ASEAN terkait dengan kemampuan dan juga kemajuan dari industri pertahanan Indonesia itu sendiri, dan tentu saja membangkitkan semangat yang tadi seperti dibahas dalam sesi pleno maupun retret dan juga hasil dari KTT, bahwa negara-negara di ASEAN ini harus bisa mandiri dalam penguatan ketahanan energi, ekonomi, dan juga pangan. Selain itu, tidak hanya harus mandiri, tapi juga seluruh negara ASEAN ini harus solid dalam menghadapi berbagai dinamika dan ketidakpastian geopolitik global, sehingga bisa menjawab segala tantangan maupun juga rintangan yang terjadi secara kolektif. Demikian, Friska. Dari KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Terima kasih. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, semangat saling membantu antar jemaah jadi alasan munculnya program pasukan kursi roda atau PASKUDA yang membantu pergerakan dan mobilisasi jemaah lansia dan risiko tinggi dalam menjalani ibadah di Tanah Suci. Pasukan kursi roda ini memberi layanan secara gratis alias tanpa dipungut biaya. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam tim Media Center Haji 2026. Saling bantu dan jaga, itulah yang dilakukan jemaah haji asal Gunung Kidul, Yogyakarta selama di Tanah Suci. Demi memberi rasa nyaman bagi semua jemaah dalam beribadah, kelompok bimbingan ibadah haji Aisyah asal Yogyakarta menggagas program bernama PASKUDA, Pasukan Kursi Roda. Program ini memberikan layanan terhadap jemaah lansia dan jemaah risiko tinggi. Ini jadi inovasi dalam bantu suksesnya tagline Haji Ramah Perempuan, Lansia, dan Disabilitas. Selama di Madinah, layanan kursi roda diberikan secara gratis bagi jemaah yang membutuhkan. Namun saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, Mina, dan saat lontar jumroh dan tawaf ifadah, jemaah dapat memberikan infak Rp250 atau seikhlasnya. Biaya ini bukan sekedar tarif sewa, namun sebagai bentuk investasi kebaikan jemaah karena nantinya kursi roda akan dihibahkan di Tanah Suci sehingga bisa digunakan jemaah umroh seusai musim haji. Berawal pada tahun 2023 dengan tagline haji kita ramah lansia, ternyata pada saat itu sangat banyak jamaah lansia, jamaah Kristi yang memerlukan layanan khusus tidak sempat terlayani dengan baik. Akhirnya kami para relawan sepakat untuk membentuk satu kelompok namanya Pasukan Kursi Roda yang secara sukarela akan memberikan layanan prima kepada jamaah yang sangat membutuhkan. Bagi jemaah lansia, layanan ini jadi penolong mereka agar tetap bisa beribadah dengan tenang tanpa harus kesulitan.
Sekarang tuh saya terasa amat senang, bahagia karena bisa menjalankan ibadah haji. Jadi saya nggak terlalu capek. Kemarin kan saya kesini cuma jalan kaki, itu akhirnya sakit. Sampai di rumah itu terasa kayak sakit gitu loh Mbak. Tapi sekarang sudah alhamdulillah, sudah nyaman. Meski dimulai dari langkah sederhana, program Paskuda menjadi wujud nyata kepedulian antar jemaah di Tanah Suci. Paskuda berharap jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan penuh kebahagiaan. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sesaat lagi kami kembali dengan informasi. Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD menilai jalannya sidang militer kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus penuh kejanggalan dan tidak menunjukkan keberpihakan pada korban. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD menilai jalannya sidang militer kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus penuh kejanggalan dan tidak menunjukkan keberpihakan pada korban. TAUD menilai proses sidang militer terhadap 4 prajurit TNI yang menjadi terdakwa penyiraman air keras tidak mencerminkan proses hukum yang adil dan transparan. TAUD menyoroti sejumlah pernyataan majelis hakim yang dinilai tidak berpihak pada korban, termasuk saat menanggapi pemilihan wadah air keras yang dianggap amatir dan lucu-lucuan. Menurut TAUD, pernyataan tersebut justru menunjukkan bahwa pengadilan militer lebih mementingkan perlindungan institusi dibanding pencarian keadilan bagi korban. Pernyataan terkait dengan pemilihan wadah air keras yang dinilai sangat amatir, proses tindakan yang gegabah yang tidak menunjukkan bahwa ada upaya sistematis, upaya terencana dan upaya yang rapi begitu ya, dan dianggap kemudian ini sebagai bagian dari tindakan yang lucu-lucuan, menunjukkan konflik kepentingan karena proses hukum dilakukan secara internal. Atas hal tersebut, kami berpendapat bahwa tidak akan ada proses hukum yang tegas, bermartabat dan juga berkeadilan apabila logika dari majelis hakim peradilan militer tidak mementingkan korban dan hanya tunduk pada semangat Korsa untuk melindungi institusi. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI Soleman Ponto yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan di Pengadilan Militer 208 Jakarta menyatakan serangan air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus oleh 4 prajurit Denma BAIS hanya sebuah kenakalan. Soleman menilai operasi intelijen militer adalah kegiatan yang dirancang secara sistematis, bertingkat, terukur dan berbasis pada tujuan strategis negara. Korban pun nggak tahu akan ada di mana, dan siapapun yang berbuat kita tidak akan pernah tahu. Kalau itu dilakukan betul-betul oleh BAIS yang terlatih itu tadi. Tapi ketika saya dengar begini ya wajar. Makanya saya bilang kenakalan anak-anak Denma yang nakal itu aja. Bongkar dalangnya. Nah, ini kan kita kan jadi terframing itu. Harus pasti ada dalangnya nih, tidak mungkin karena 3 perwira ini. 3 perwira tidak mungkin kalau tanpa jalur komando, tanpa rantai komando, tanpa perintah di atas. Ya inilah kalau orang tidak tahu intelijen itu apa. Dari awal saya bilang kalau itu operasi intelijen kita tidak akan pernah ada di ruangan ini. Yang berbuat tidak akan pernah diketahui. Yang korbannya pun entah akan ada di mana. Karena apa? Untuk sejak target, kalau kita ikuti tadi, mulai dari menentukan target dari awal perencanaan itu sangat-sangat detail. Lalu bagaimana menilai motif para terdakwa, bagaimana membacanya, kita akan ulas bersama psikolog forensik yang juga jadi ahli dalam sidang teror air keras, Mas Reza Indragiri. Selamat malam, Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal membaca motif, membaca validitas dendam ini seperti apa sih Mas Reza dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus? Di balik perilaku jahat manusia sesungguhnya hanya ada 2 kemungkinan motif. Apakah itu motif emosional ataukah motif instrumental.
kata dendam itu mengarahkan kita pada kemungkinan yang pertama, yaitu motif emosional. Nah, kalau ditanya apakah terdakwa itu punya motif emosional atau motif instrumental, saya tidak tahu. Itulah sebenarnya dilakukan persidangan untuk menguji, untuk menentukan motif apa sesungguhnya yang bermain-main di kepala masing-masing terdakwa. Ya. Saya tidak akan pukul rata dengan mengatakan bahwa seluruh terdakwa memiliki motif yang sama. Boleh jadi terdakwa A memiliki motif emosional, boleh jadi terdakwa B memiliki motif instrumental, dan seterusnya. Tapi kalau kita ingat-ingat kembali sekian banyak kasus penyiraman air keras, paling tidak yang berlangsung di sekitar Jabodetabek, bisa saya katakan semuanya adalah motif dendam, motif amarah, kejahatan konvensional, kejahatan jalanan, layaknya premanisme dan sejenisnya. Ya, dalam pidana kan kita tahu ada banyak yang mengarah ke motif itu. Ada yang memang motif emosional tadi yang Mas Reza katakan munculnya karena memang dia yang menyuruh melakukan. Tapi ada yang penyertaan dia yang disuruh melakukan. Nah, membedah ini dari masing-masing terdakwa ini seperti apa, Mas Reza? Karena kan juga pertanyaan yang berkembang di publik, apakah dia yang dendam secara langsung atau ada yang menyuruh melakukan? Pertanyaan itu bukan mengarah pada motif. Pertanyaan itu justru mengarah pada mens rea dan pada modus. Perkiraan saya dalam kasus ini mens rea-nya adalah level 1, berarti purposely, yaitu bagaimana, tentu saja tetap harus diuji ya, terdakwa ataupun sejumlah terdakwa memiliki perencanaan sejak semula sebelum melancarkan aksinya. Nah, untuk menakar apakah benar ini merupakan sebuah modus perilaku tampak yang terencana atau tidak, majelis hakim harus menguji ada tidak 4 elemen berikut ini di kepala masing-masing terdakwa, yaitu elemen target, insentif, sumber daya, dan resiko. Tapi ada 2 syarat, bahwa keempat elemen itu harus sudah terbangun dalam pemikiran para terdakwa sebelum melancarkan aksinya, dan harus sudah tersedia secara kumulatif, artinya keseluruhan. Keempat elemen itu harus tersedia secara utuh di kepala masing-masing terdakwa sebelum mereka melancarkan aksi pada malam hari itu. Kalau memang 4 elemen itu sekali lagi tersedia sebelum mereka melancarkan aksi dan tersedia secara keseluruhan, maka memang sudah ini merupakan kejahatan berencana. Termasuk juga bagaimana kita lihat pemantik awalnya. Apakah misalnya terdakwa kalau tidak mengenal langsung, bisakah itu memunculkan dendam atau tidak? Apa yang jadi trigger? Apakah itu memang harus mengenal atau tidak? Itu bagaimana membacanya, Mas Reza? Mengenal atau tidak, pemaknaannya tidak melulu berarti yang bersangkutan, yaitu antara terdakwa dengan korban, sudah pernah berkomunikasi secara langsung, ada gesekan secara fisik, ada konfrontasi secara terbuka antar satu sama lain, tidak seperti itu. Tetapi bisa saja kemudian perasaan-perasaan tidak senang itu terpantik oleh apa yang diindra oleh para terdakwa melalui media. Dan itu bisa saja terjadi, sebagaimana vicarious trauma yang kemudian berlangsung pada diri seseorang ketika menyaksikan sebuah peristiwa yang traumatis. Dia tidak harus mengalami secara langsung, tapi dengan menyaksikan pun bisa mengalami gejolak-gejolak batin tertentu. Nah, analoginya seperti itu. Jadi, sekali lagi, tanpa harus ada perjumpaan secara langsung antara pelaku dengan korban, tetapi dengan mengamati tindak tanduk korban lewat media, itu sudah bisa memantik munculnya perasaan-perasaan tertentu yang mendorong pelaku untuk kemudian bertindak tertentu terhadap korban. Walaupun saya katakan juga begini di persidangan, seandainya kita menyaksikan bahwa dari sekian ratus ribu prajurit TNI, kenapa 2 orang ini yang melakukan serangan terhadap Andrianus, kenapa yang lain tidak? Kalau pertanyaan itu muncul, maka saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa sudah memang permasalahan ini sepatutnya tidak dipahami hanya dengan membingkai antara terdakwa dan korban semata, tidak. Tapi boleh jadi ada muatan-muatan batin yang penuh dengan penderitaan, kesedihan, kesakitan, dan sejenisnya yang sudah dialami oleh terdakwa sejak jauh-jauh hari. Terkait dengan apa? Terkait dengan kehidupan pribadinya, terkait dengan statusnya sebagai personil tentara, terkait dengan sosialisasinya dengan sesama tentara atau sesama kolega, dan juga bagaimana masing-masing terdakwa mempersepsi perlakuan institusi terhadap diri mereka. Jadi, apa yang kita bingkai di ruang sidang, suka tidak suka, memang tanda petik merupakan sebuah bentuk penyederhanaan, yaitu konfrontasi antara terdakwa dengan korban.
Tapi saya cukup yakin sesungguhnya dari sudut pandang psikologis ada multifaktor, ada faktor majemuk yang bermain-main pada diri terdakwa, termasuk saya ulang kehidupan pribadi mereka, kehidupan mereka sebagai personil, kehidupan sejawat, dan juga persepsi mereka tentang perlakuan organisasi. Jadi artinya bicara soal pribadi bisa jadi konteks institusi itu adalah terkait dengan latar pribadi masing-masing terdakwa. Tidak bisa dipisahkan juga misalnya apakah pribadi saja ataukah institusi saja, begitu ya Mas Reza? Tepat, karena kita semestinya semua bersepakat tidak ada makhluk satupun di muka bumi ini, tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang hidup sendirian dalam sebuah ruang vakum, dalam tabung yang tertutup rapat, tidak ada. Setiap orang tentu berinteraksi satu sama lain dengan lingkungannya. Nah, interaksi dengan lingkungan itu bisa berlangsung di rumah, di masyarakat, di kantor, dan seterusnya. Nah, sayang beribu sayang, dalam setiap persidangan pidana termasuk yang satu ini, memang kecenderungan proses pidana saya potret sebagai proses yang oversimplistis, menyederhanakan, menganggap bahwa perbuatan terdakwa dalam kasus ini adalah semata-mata karena terprovokasi oleh perilaku korban. Itu masuk akal untuk diteliti, itu relevan untuk didalami, tetapi saya sesungguhnya ingin mengatakan ada faktor majemuk, ada 4 dimensi yang sepatutnya juga ditelaah guna memahami secara lebih utuh tentang tindak tanduk masing-masing terdakwa. Dan apa pula yang nantinya membedakan apakah ini kejahatan yang muncul karena hal yang proaktif dari diri pelaku atau dia reactive action terhadap sesuatu, Mas Reza? Pertanyaan itu pula yang dalam redaksional berbeda diajukan oleh majelis hakim. Saya katakan sesungguhnya ada inventory, ada instrumen untuk mengecek apakah pelaku pidana itu memproses atau memaknai situasi, kemudian meresponnya dengan proactive thinking skill ataukah dengan reactive criminal skill. Kurang lebih semacam itu. Nah, dari narasi yang saya simak di media, saya tidak tahu bagaimana sesungguhnya proses persidangan itu berlangsung, tapi dari narasi yang saya simak di media, terdakwa ini mengaku bahwa mereka terprovokasi. Perasaan marah mereka terpantik oleh tindak tanduk korban, yaitu Andri Yunus, yang dikabarkan menggeruduk rapat tertutup pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Dengan narasi sedemikian rupa, maka sesungguhnya ini lebih mengarah pada reactive criminal thinking skill. Bagaimana masing-masing terdakwa boleh jadi menyikapi situasi karena terlebih dahulu ada sebuah provokasi. Jadi kalau tidak ada sebuah provokasi, tidak ada peristiwa pendahuluan, mereka tidak akan menampilkan kekerasan. Inilah bentuk reactive criminal thinking skill, bukan proactive criminal thinking skill. Oke. Dengan kalau misalnya melihat membaca, oh ini adalah reaktif, bisakah ini akan mengarah kepada tadi, apakah ada mens reanya betul, niat untuk melakukan tindak pidana ini, termasuk juga modus dan sebagainya, tolak ukurnya apa ya Mas, kalau dari sisi psikologi forensik? Nah, ini juga kemarin yang coba saya sampaikan ke persidangan. Saya tidak akan menggunakan kata meluruskan, tapi saya akan ingin mengatakan bahwa ada perbedaan cara pandang antara sarjana hukum dengan sarjana psikologi dalam memahami istilah-istilah tersebut. Motif, yaitu latar belakang mengapa seseorang melakukan tindak pidana. Tadi saya katakan ada motif emosional bersangkut paut dengan perasaan negatif, ada pula motif instrumental untuk mendapatkan manfaat tertentu. Kemudian mens rea. Mens rea tidak berbicara tentang jenis sebagaimana motif. Mens rea berbicara tentang tingkatan, yaitu tingkatan kesadaran seseorang ketika melakukan suatu perbuatan pidana. Ketika majelis hakim tanya ke saya, ini kira-kira mens rea-nya apa? Sesungguhnya saya tidak mau menjawab, karena saya tidak memeriksa para terdakwa. Tapi karena diminta untuk menjawab, maka saya katakan kalau semata-mata mengacu pada pemberitaan di media, dan saya tidak bisa mengecek validitas pemberitaan di media, perkiraan saya ini adalah mens rea tingkat 1. Ini berencana. Tinggal lagi dicek apakah ini berencana dengan tingkat sofistikasi yang tinggi, kecanggihan yang tinggi, seperti halnya kasus cebongan, ataukah ini perencanaan dengan tingkat sofistikasi yang rendah? Ya. Demikian saya katakan. Karena itu masih butuh nantinya pencocokan saksi lainnya, ahli, dan proses persidangan ini diharapkan bisa membentuk konstruksi hukum yang membentuk keadilan pada akhirnya. Terima kasih Mas Reza Indragiri. Jadi Mbak Friska, saya simpulkan sedikit ya. Saya di persidangan tidak menyimpulkan apapun. Saya menyampaikan ke persidangan kisi-kisi tentang bagaimana psikologi forensik memaknai dan mengukur apa itu perencanaan, apa itu modus, apa itu mens rea, apa itu motif.
dan seterusnya. Jadi tidak menyimpulkan apakah ini terbukti atau tidak terbukti, salah atau tidak, sama sekali tidak. Saya menawarkan kisi-kisi dengan harapan kisi-kisi itu akan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk digunakan nantinya pada saat memeriksa para terdakwa dan membuat putusan tentang nasib mereka. Sesungguhnya memang tidak ada yang bisa menyimpulkan karena nanti putusannya dari tangan hakim, tapi ahli, saksi, pendapat banyak pihak termasuk bukti-bukti itulah yang nanti akan membentuk konstruksi hukum untuk jadi putusan hakim. Semoga akan memberikan keadilan dalam kasus ini. Terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik yang menjadi ahli dalam sidang teror air keras. Terima kasih Mas Reza. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya masih di Sapa Indonesia Malam. Saudara, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Hairul Saleh meninggal dalam peristiwa kebakaran di rumahnya di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Api tidak melahap seluruh rumah, melainkan hanya ruang kerja Hairul yang berada di lantai 4. Usai api padam, petugas pemadam kebakaran menemukan Hairul sudah meninggal. Polisi langsung melakukan olah TKP secara tertutup dan memeriksa sejumlah saksi. Juga bersama-sama dari tim identifikasi dan tim Puslap 4 Mabes Polri saat ini juga sedang melaksanakan olah TKP. Kira-kira penyebab awal terjadinya kebakaran sampai selesainya olah TKP ini. Seperti itu kira-kira. Itu makanya kan kita dalami di lokasi olah TKP lagi sedang dilaksanakan di atas. Ada di situ persesuaian keterangan saksi dan alat bukti, barang bukti yang ada di atas, dan nanti itu bisa menjelaskan. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa pamit, selamat menyambut akhir pekan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.